Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tentang pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM angkatan 13 dari UPTD SD Negeri 2 Bukit Mulia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan 2021. Perkenalkan, nama saya Arbaina SPD, guru kelas dari UPTD SD Negeri 2 Bukit Mulia. Nah, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi dan pengalaman saya setelah mengikuti BIMTEK di tahap kedua. Nah, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, program belajar yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK, guru kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan memorisasi pada AKM. Apa tujuan AKM ini pada guru? Yaitu yang pertama, memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuknya, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi dan asesmen kompetensi minimum, kemudian melakukan pengimbasan. Tugas akhirnya, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM ini? Pertama, semua guru, kepala sekolah, pengawas, semua guru dari SD sampai SMA LB, kepala sekolah SD sampai SMA LB, peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat dan sederajatnya yang telah memiliki akun di SIMPKB. Apa serunya belajar bersama di program guru belajar seri AKM? Yang pertama, lebih fleksibel, lebih mudah, lebih kolaboratif. Nah, apa saja ya tahapan program guru belajar seri AKM ini? Pada tahap ini peserta memiliki dua tahapan. Pertama yaitu BIMTEK, dan tahapan kedua itu pengimbasan yang sekarang saya lakukan. Apa yang didapat peserta program guru belajar seri AKM? Yang pertama, pengalaman belajar yang seru, kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat, pemahaman terhadap AKM itu sendiri, dan serta sertifikat BIMTEK sebanyak 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Bagaimana caranya untuk mengikuti program guru belajar seri AKM tersebut? Yaitu pertama, kita melakukan pendaftaran di link ini. Nah, ini adalah hasil atau foto dari pengimbasan yang saya lakukan pada hari ini tadi. Ya, ini saya yang pakai baju hijau. Nah, ini selesai untuk PPT yang saya gunakan. Kita lanjut ke bagaimana cara mendaftar. Nah, pertama kita masuk Chrome. Kemudian pertama itu kita tuliskan di atas link Chrome itu linknya SIMPKB. Nanti paling atas muncullah yang ini. Nanti Bapak Ibu silahkan isi username dan password masing-masing sesuai dengan di SIMPKB-nya. Nah, kemudian muncullah seperti ini setelah masuk. Termasuk seperti ini muncul. Nah, kalian pilih asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya. Kemudian di sini ada Bapak Ibu ayo guru belajar, artinya kan dari di SIMPKB ini kita diminta mengikuti yang bagi yang berminat. Mudah-mudahan semua guru Bapak Ibu guru bisa ikut. Kemudian ada kegiatan yang harus Anda selesaikan. Nah,
Di sini BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SD. Saya SD ya, dari SD angkatan 13. Nah, saya sudah menyelesaikan. Tinggal nanti saya bikin YouTube. Ini saya masukkan. Kemudian saya masukkan tautan saya di pengimbasan ini. Nah, saya ingin sedikit melihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana ya, lanjut di sini pengumuman Bapak Ibu guru hebat, peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum jika berada dalam kondisi tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian pencapaian masih di bawah 70%. Namun peserta tersebut masih dapat mengulang BIMTEK Guru Belajar Seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Salam guru belajar. Nah, di sini sudah ada konten kursusnya. Di sini Bapak Ibu bisa sambil membaca apa itu AKM di dalamnya. Ya, di sini pertama ada orientasi guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Kita baca. Nah, kalau sudah dibaca, lanjut pelajaran berikutnya atau kita klik yang ini. Nah, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Terus kita baca apa itu asesmen nasional. Topik berikutnya, apa pentingnya asesmen nasional. Bapak Ibu bisa baca. Kemudian topik berikutnya lagi, refleksi orientasi. Nah, jadi kalau setelah Bapak Ibu membaca tautan tadi, nah sekarang kita direfleksikan orientasi tadi. Nah, setelah membacakan kita harus share pengetahuan kita melalui refleksi orientasi. Pelajaran berikutnya itu pengantar program BIMTEK Guru Belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Nah, kita ke selamat datang. Selamat datang. Anda telah menyelesaikan program orientasi sekarang. Bapak Ibu telah berada pada tahap kedua, yaitu BIMTEK-nya. Bapak Ibu sudah bisa membaca. Kemudian topik berikutnya. Nah, di sini kita membahas tentang asesmen program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi sebelum kita ke seri asesmen kompetensi minimumnya, kita ke BIMTEK-nya. Nah, maka kita harus mengisi kuisnya. Lanjut ke konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Kita ke pengantarnya dulu. Pengantarnya, ya, ini AKM itu mengukur potensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kita ke topik berikutnya. Ada tujuan dan manfaat asesmen nasional. Nah, silahkan dibaca aja terus. Kemudian topik berikutnya tentang evaluasi ujian nasional. Nah, apakah ujian nasional diadakan setelah adanya asesmen nasional? Ternyata ujian nasional nanti akan dihapuskan, diganti dengan asesmen nasional. Lanjut ke membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Silahkan Bapak Ibu bisa baca. Kita ke topik berikutnya, ke kuis konsep asesmen nasional. Setelah kalian Bapak Ibu baca, maka akan mengikuti serangkaian kuis tentang konsep asesmen nasional. Lanjut ke perayaan belajar dan refleksi topik 1 konsep asesmen nasional. Tinggal isi lagi. Kita ke berikutnya.
tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, teknis itu seperti apa? Silahkan Bapak Ibu baca. Kemudian ada kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian ada merumuskan butir soal asesmen nasional. Merumuskan, lanjut ke kuis teknis. Nah, setelah kalian baca tadi, kita kuis lagi. Mengasah kemampuan kita bagaimana tadi kita membaca. Kemudian perayaan belajar. Nah, tabel kedua ini kita mengisi kuis lagi tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian asesmen literasi membaca tingkat SD. Nah, tingkat SD. Kemudian ada konsep literasi membaca, ada mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, ada menganalisis tahapan asesmen literasi membaca tingkat SD, contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD, ada latihan soalnya, latihan membuat. Nah, jadi tadi kita sudah sampai ke asesmen literasi membaca, lanjut ke asesmen numerasi tingkat SD. Tadi membaca, ini kita ke numerisasi. Nah, ada konsep numerisasi itu bagaimana, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD, ada contoh soal asesmen numerasi tingkat SD, dan ada latihan-latihannya. Kemudian kita ke tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, kemudian menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, kemudian analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, kemudian segitiga belajar, kurikulum, asesmen dan pembelajaran, kemudian ada kuis-kuisnya. Kemudian ada terakhir itu ada kita coba AKM-nya, kemudian ada asesmen pasca program guru belajar. Nah, di pasca ini semua soal itu ada 30 soal, silahkan Bapak Ibu menjawab. Setelah selesai maka Anda harus menyelesaikan 100% selesai. Setelah itu selesai, kita selanjutnya itu melaksanakan pengimbasan. Ya, salam sejahtera buat kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.